Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menguduskan Nama Tuhan. Saudara, hari ini kita masih membahas kalimat dalam doa Bapa kami. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan dalam doanya agar kita berkata, "Dikuduskanlah namamu," Matius 6 ayat 9b, berarti kita diminta agar menguduskan nama Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya orang percaya itu dipanggil untuk memberi penghormatan yang setinggi-tingginya atau sebagaimana seharusnya kepada Allah Bapa yang di surga. Ini sejatinya adalah panggilan pertama kepada manusia yang hidup sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan, ini adalah hal pertama yang harus kita perhatikan. Jadi, tidak bisa tidak, kita itu harus memberi nilai tinggi kepada Allah atau menghormati setinggi-tingginya. Sebab memang itulah yang pantas bagi Bapa. Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat itu sebenarnya merupakan praktek kalimat "dikuduskanlah namamu" yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus saat ia menghadapi pencobaan oleh iblis di padang gurun. Dalam perkataan atau kalimat itu, kata menyembah teks aslinya adalah proskinesis yang berasal dari kata proskineo. Arti sempitnya adalah tunduk atau merebahkan diri untuk menyembah. Tetapi dalam arti luas adalah memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Seperti halnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang merupakan perintah pertama dalam 10 perintah Allah, Keluaran 20 ayat 3. Sejajar dengan itu, dalam doa Bapa kami, "Dikuduskanlah namamu," juga ditempatkan di kalimat pertama. Maka jangan menganggap hal ini sepele. Tanpa disadari, banyak orang yang melakukan pelanggaran berat di sini. Sebab, kalau ada sesuatu atau seseorang yang kita hormati lebih daripada Allah, itu sudah merupakan pemberhalaan. Sekarang saya ajak saudara untuk memeriksa diri dengan jujur. Saudara, apa artinya jika kita bisa menghafal doa Bapa kami, kalau ternyata kita tidak menguduskan namanya? Artinya tidak menghormatinya sebagaimana seharusnya. Saudara, menyembah Allah itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat penyembahan. Betapa konyolnya orang Kristen hari ini yang mengajak jemaat menyembah dalam kebaktian atau berbahasa roh dan merasa penyembahannya sudah berkualitas atau sudah disahkan oleh Tuhan. Itu tentu tidak salah, tetapi belum cukup, karena penyembahan itu adalah sikap hati kita. Jangan mempersempit, mendangkalkan, atau menyederhanakan arti kata menyembah. Yang namanya menyembah itu bukan sekedar lantunan suara, alunan nada, atau syair yang indah. Itu semua hanya luapan emosi dan fantasi belaka. Ironisnya, kita melihat banyak orang Kristen yang seperti ini. Buktinya, mereka bisa menonton sinetron di TV 3 jam setiap hari tanpa absen. Tetapi tidak bisa berdoa barang setengah jam saja. Tetapi mulutnya bisa mengucapkan syair lagu yang bagus. Pertanyaannya, di mana letak penghargaan terhadap Tuhan? Kalau kita berkata,
dikuduskanlah namamu, itu adalah sikap hati yang diterjemahkan atau dibuktikan dalam kehidupan setiap hari secara nyata. Itu yang benar. Bagaimana kita memberi nilai tertinggi kepada Tuhan? Jadi saudara, bertobatlah kalau mata hati kita masih dalam kebutaan dan kebodohan, sehingga jiwa kita sebenarnya rusak. Bertobatlah kalau jiwa kita masih menjadi tong sampah kesukaan-kesukaan hidup anak dunia. Kalau kita memberi nilai tinggi kepada uang, harta, emas, berlian, mobil, pangkat, kedudukan, sebenarnya irama jiwa kita itu sedang rusak. Jiwa kita menjadi kafir. Kulitnya memang Kristen, namun dalamnya kafir. Luarnya memang beragama, tetapi meletakkan dunia dan segala keindahannya di urutan pertama. Ini menunjukkan jiwa yang rusak dan sakit, sebab sudah terbiasa memberi nilai tinggi sesuatu atau seseorang lebih daripada Tuhan. Maka dengan mengajarkan doa dikuduskanlah namamu, Tuhan hendak menyembuhkan jiwa manusia yang rusak itu. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah penyembuh, seperti dituliskan dalam Keluaran 15 ayat 26. Bukankah kita percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan, seperti dituliskan dalam Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24. Untuk itu, kita harus menyadari sakitnya jiwa kita. Itu dulu, saudara, supaya kita bisa disembuhkan. Jangan merasa tidak sakit. Kalau kita sakit kanker misalnya, tetapi merasa hanya sakit panu, itu berbahaya. Jadi, kita harus menyadari sakitnya jiwa kita, sehingga kita rela datang kepada Tuhan, sebab Ia pasti bersedia menyembuhkan penyakit jiwa kita. Firman Tuhanlah yang akan menerangi hati kita untuk menemukan kanker kejahatan dalam hati kita ini. Maksudnya kanker kejahatan adalah ketika kita memiliki irama hidup yang senantiasa memberi nilai tinggi kepada sesuatu atau seseorang. Ya, saudara, Tuhan akan menerangi, ya, firman Tuhan akan menerangi jiwa kita, menerangi hati kita, sehingga kita bisa sembuh dan menguduskan nama Tuhan dengan sebagaimana seharusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini boleh menerangi hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.